Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilmu resep sudah memasuki bab kedua ya Cah ya. Nanti kita belajar obat, resep, salinan resep, dan dosis. Namun untuk minggu ini khusus untuk belajar tentang obat dan penggolongan obat dulu. Akan saya jelaskan definisi dari obat, yaitu obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Yang dimaksud bahan tunggal di sini yaitu obat satu saja ya, obat tunggal, tidak ada obat yang lain, tidak ada campuran lain. Untuk campuran di sini misal terdiri dari beberapa obat. Contohnya apa? Contohnya misal kalau kita mendapatkan resep dari dokter itu berisi obat paracetamol, CTM, di mana kedua obat tersebut digerus menjadi puyer. Nah, itu kan berarti campuran dari dua obat. Nah, untuk obat itu bisa digunakan untuk bagian dalam tubuh maupun bagian luar. Bagian dalam itu dimaksudkan untuk cara pemakaian per oral ya. Nanti kan ditujukan untuk tubuh bagian dalam, mengobati sasaran tubuh di tubuh bagian dalam gitu. Misalnya apa? Untuk mengatasi sakit perut atau penyakit yang lainnya. Kalau untuk luar itu berarti misal untuk bentol di luar tubuh itu dikasih minyak kayu putih atau dikasih bedak tabur gitu juga bisa. Obat juga bisa digunakan guna mencegah. Mencegah maksudnya itu berarti sebagai tindakan profilaksis ya. Contohnya apa sih? Contohnya misal kita minum vitamin untuk tetap memperoleh agar tubuh kita itu fit, tetap sehat gitu. Kemudian untuk meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Nah, kita biasanya ada pasien itu mengkonsumsi obat tertentu agar apa? Agar penyakitnya sembuh. Contohnya apa? Ada pasien hipertensi, dia rajin mengkonsumsi obat amlodipin supaya tekanan darahnya itu menurun. Menurut undang-undang, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah rohaniah pada manusia atau hewan untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Di sini Ibu ada tipe ya. Di situ kelainan badaniah bukan kelayanan. Maaf, tipe sedikit. Nah, selain untuk mencegah dan mengobati, obat itu juga bisa digunakan untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Contohnya apa? Misal gini ya, dalam badan manusia itu salah satu pasien itu menderita penyakit, bukan penyakit sih, ada panunya gitu ya Cah. Nah, dengan diobati misal Kalpanax, maka panu tersebut bisa hilang. Nah, itu sebagai contoh untuk di mana obat bisa digunakan untuk memperelok badan. Kemudian pengertian obat secara khusus itu ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan pemerintah. Jadi bentuk sediaannya itu dia itu bisa cairan, salep, tablet, pil, supositoria gitu, yang mana ketentuannya itu sudah diatur dalam Farmakope Indonesia. Yang kedua, obat bermerek adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Misalnya pabrik Konimex itu memproduksi obat dengan zat aktif paracetamol. Nah, Konimex tersebut membuat merek atau brand dengan nama Paramex. Contohnya seperti itu. Yang ketiga,
Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, teroleh secara sederhana, terolah itu maksudnya ya, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Tradisional itu maksudnya berarti seperti contohnya jamu itu ya, entah itu jamu kunir asem atau jamu yang lainnya, itu termasuknya obat asli. Kemudian ada obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Contohnya itu misalkan omeprazol, itu masuk dalam obat esensial, yaitu dengan indikasi untuk tukak lambung. Kemudian ada obat generik, adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Jadi obat generik itu mereknya yang tercantum di dalam kemasannya sama dengan zat yang dikandungnya. Contohnya apa? Misalkan amlodipin, simvastatin, itu nama yang tertampal di kemasan berarti sama dengan nama zat yang dikandungnya gitu. Kemudian untuk penggolongan obat di sini ada beberapa ya. Yang pertama, menurut kegunaannya, obat dapat dibagi menjadi yang pertama untuk menyembuhkan atau untuk terapeutik. Contohnya seperti yang saya contohkan di atas, ada pasien terdiagnosa hipertensi, maka dia diresepkan oleh dokter obat amlodipin. Nah, amlodipin di sini indikasinya untuk menurunkan tekanan darah pasien. Atau ada ada pasien sakit diabetes mellitus atau kencing manis, maka oleh dokter dia diresepkan glimepirid atau glibenclamid. Nah, glimepirid atau glibenclamid di sini indikasinya itu untuk menurunkan kadar gula darah si pasien tersebut. Berarti tujuan obat di sini fungsinya untuk menyembuhkan atau untuk terapeutik. Yang kedua, untuk mencegah atau profilaktik. Misalkan kita mau bepergian nih. Nah, siapa di antara kalian yang suka mabuk perjalanan? Nah, bisa disiasati ya dengan minum obat anti mabuk. Contohnya misal antimo, dramamin kayak gitu. Nah, fungsi antimo atau dramamin di sini yaitu untuk mencegah atau profilaksis supaya kita tidak mabuk gitu. Yang ketiga itu obat untuk diagnosa. Misalkan itu dokter meresepkan obat berdasarkan keadaan atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian yang kedua, pembagian obat menurut cara penggunaannya. Obat dapat dibagi menjadi yang pertama, medicamentum et usum internum, yaitu untuk pemakaian dalam. Adalah obat yang digunakan melalui orang dan diberi tanda etiket putih. Untuk pemakaian dalam ini cara pemberiannya per oral. Maksudnya per oral itu apa? Per oral itu berarti para pemberiannya melalui mulut gitu ya. Untuk pemakaian dalam ini etiket itu apa sih? Etiket itu kertas putih berisi informasi tentang apa. Nanti di etiket itu dituliskan nomor itu ya, nomor obatnya di resep itu, kemudian ada tanggal, ada identitas pasien meliputi nama, umur gitu, kemudian ada aturan minum dan informasi lainnya, misalkan obat dikocok dahulu sebelum diminum atau diminum sebelum makan, diminum sesudah makan, itu tergantung obat yang diberikan. Nanti informasinya menyesuaikan gitu ya. Yang kedua ada medicamentum et usum externum atau untuk pemakaian luar. Adalah obat yang cara penggunaannya selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru. Selain melalui oral itu maksudnya apa? Bisa digunakan secara topikal, bisa digunakan dengan injeksi, rektal, vaginal gitu ya. Contohnya apa? Yaitu obat untuk injeksi. Injeksi itu berarti penggunaannya dengan cara penyuntikan. Yang kedua dengan cara topikal, yaitu melalui kulit.
Kemudian dengan cara vaginal yang dimasukkan ke dalam vagina, contohnya apa? Contohnya suppositoria itu ya. Kemudian ada nasal, ada optal. Optal itu berarti melalui mata, nasal melalui hidung, aurikal itu berarti melalui telinga, dan gargarisma. Gargarisma itu berarti obat kumur gitu. Yang melalui mata, telinga, dan hidung itu bisa obat tetes ya saya. Kalian pasti pernah melihat yang familiar pasti obat tetes mata kali ya. Kemudian yang ketiga ada penggolongan obat atau pembagian obat menurut cara kerja obat cara kerja obat tersebut dapat dibagi menjadi lokal dan sistemis. Untuk lokal adalah obat yang bekerjanya pada jaringan setempat, seperti obat-obat yang digunakan secara topikal, yaitu untuk pemakaian topikal, misalkan untuk salep itu kan hanya pada daerah tertentu, lokal hanya satu wilayah gitu ya. Misal untuk salep kutu air berarti kan yang diolesi salep bukan ke seluruh tubuh tapi khusus ke daerah yang ada kutu airnya, misal di sela-sela jari kaki gitu. Kemudian ada sistemis adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh, yaitu biasanya dengan pemakaian peroral bisa, dengan injeksi bisa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya bentuk sediaan tablet, kapsul, dan obat minum dan lain-lain. Obat minumnya itu berarti seperti sirup, emulsi, suspensi gitu. Kemudian yang keempat, pembagian obat menurut undang-undang. Obat dapat digolongkan menjadi yang pertama ada obat narkotik. Nah, untuk obat narkotik ini merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatas dan pengawasan. Nah, ini makanya hati-hati. Kenapa untuk narkotik ini diatur dalam undang-undang? Diawasi oleh negara karena dapat menyebabkan ketergantungan, dapat membahayakan kesehatan jiwa dan raga manusia. Untuk obat narkotik sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan ya Cah. Golongan 1, 2, dan 3. Golongan pertama itu untuk obat narkotik, ada yang tahu seperti apa golongan pertama? Nah, untuk obat narkotik golongan pertama itu dia hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan, dan risiko ketergantungannya itu sangat tinggi. Contohnya heroin, ganja gitu. Itu untuk golongan pertama. Untuk golongan yang kedua itu bisa digunakan untuk pengobatan tapi untuk pilihan terakhir. Maksudnya gimana? Jika tidak sudah memakai obat macam-macam obat itu belum bisa menyembuhkan penyakitnya, terus yang bisa itu hanya menggunakan narkotik, maka itu boleh menggunakan narkotik untuk pengobatan gitu ya. Karena sebagai pilihan terakhir, tidak ada obat lagi. Kemudian yang kedua ini potensi menyebabkan ketergantungannya itu tinggi. Contohnya apa? Ada morfin, petidin gitu. Untuk narkotika golongan ketiga yaitu banyak digunakan untuk pengobatan dan untuk terapi, atau bisa juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi ketergantungan itu rendah ya. Rendah menyebabkan potensi ketergantungan itu ringan atau rendah. Contohnya apa? Contohnya narkotik golongan ketiga itu ada kodein. Nah, ini merupakan lambang obat narkotik, yaitu ada palang merah dengan palang merah dalam lingkaran. Nah, di tepi lingkaran itu ada warna merahnya gitu. Untuk contohnya ini saya beri contoh kodein. Nah, di kemasan kodein coba dilihat ya, di situ ada palang merahnya. Kodein indikasinya untuk apa, Cah? Nah, kodein ini bisa digunakan untuk sebagai anti nyeri dan sebagai obat batuk kering atau antitusif gitu. Yang kedua ada
Obat golongan psikotropik adalah obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan orang. Ini juga diawasi untuk obat psikotropik. Untuk obat psikotropik, lambangnya itu ada huruf K dalam lingkaran, huruf K-nya warna hitam, lingkaran di dalamnya itu warna merah, garis tepi lingkaran warna hitam juga. Contoh obat psikotropik itu ada diazepam ya, diazepam dengan dosis 2 mg di sini saya contohkan. Kemudian ada juga saya contohkan nitrazepam. Nah, di kemasan itu kan ada penandanya, yaitu lingkaran dengan huruf K di dalamnya, di mana huruf K-nya itu warna hitam, lingkarannya warna merah, dan garis tepinya warna hitam. Kemudian selanjutnya ada obat keras, yaitu obat yang mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna merah, ini merah ya, tipe ya Cah, mohon maaf, dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat baru itu maksudnya obat yang baru diproduksi terus diedarkan ke masyarakat, kecuali dinyatakan lain oleh Kementerian Kesehatan itu tidak membahayakan, maka obat baru tersebut itu termasuk kategori obat merah. Contohnya semua sediaan parenteral. Ini untuk penandanya, dan untuk contohnya saya contohkan obat simvastatin. Kemudian obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas di sini obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya dan diberi tanda peringatan. Untuk obat keras itu penandanya ada lingkaran warna biru dengan garis tepi warna hitam ya. Di sini saya contohkan dulkolak. Dulkolak ini indikasinya atau khasiatnya untuk mengatasi konstipasi. Nah, ini untuk obat bebas terbatas ada penandanya antara P1 sampai P6. P1 itu awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. P2 awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. P3 awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P4 awas obat keras hanya untuk dibakar. P5 awas obat keras tidak boleh ditelan. P6 awas obat keras, obat wasir. Obat wasir itu obat untuk itu ya, ambeien itu ya, jangan ditelan. Makanya sebelum mengkonsumsi obat golongan obat bebas terbatas itu harus wajib dibaca tanda peringatannya gitu. Yang terakhir, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini ada penandanya dan di samping ada contoh obatnya yaitu Panadol. Kemudian untuk sumber obat di sini obat yang kita gunakan itu berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama ada tumbuhan, yaitu flora atau nabati ya, seperti digitalis folium, kina, minyak jarak, dan kodein. Kodein itu kan narkotik golongan ketiga tadi ya, berupa kalau sebelum diproses itu kan ada tandurannya ya Cah. Tanduran itu apa sih? Tanduran is tanaman gitu ya. Mohon maaf ini bahasanya kecampur-campur. Yang kedua ada hewan atau fauna hayati gitu ya, seperti minyak ikan, Adeps lanae, sera, adrenalin. Untuk Adeps lanae itu bisa digunakan untuk basis salep gitu ya, minyak ikan yang seperti kalian konsumsi saat masih kecil gitu ya. Kemudian ada mineral atau pertambangan seperti kalium iodida, garam dapur, parafin, vaselin gitu. Nah, untuk obat yang diperoleh dengan cara buatan yaitu seperti kamfer sintetis, vitamin C dan kloramfenikol. Kemudian yang kelima ada mikroba. Mikroba ini seperti antibiotik penisilin dan penicillinum notatum. Nah, itu diperoleh dari mikroba. Nah, cukup sekian materi untuk penggolongan obat kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya.
Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Bu Arifah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.